Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Apa kabar hadirin? Alhamdulillah. Semoga senantiasa dilimpahkan nikmat sehat walafiat oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan nikmat itu kita bisa sempurna dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan semoga setiap nikmat sebagaimana disebutkan oleh para ulama menjadi sebab bertambahnya ketaatan kita. Karena kullu ni'matin la tazidu ta'atuna ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, sesungguhnya nikmat itu adalah musibah. Kita tidak mau status nikmat yang Allah berikan ini menjadi musibah buat kita. Oleh karena itu harus kita bisa usahakan setiap nikmat sehat, nikmat kosong waktu, nikmat rezeki, nikmat apapun jadi jalan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Alhamdulillah hari ini, malam ini kita bisa hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu di tempat yang mulia, Masjid Al-Barakah. Insyaallah sesuai namanya, semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Jalla wa'ala dengan kita berkumpul di majelis ilmu seperti ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, tadabbur kita di dalam surah-surah pilihan, surah-surah pendek dan masih termasuk surat favorit sepertinya, kasih on the spot ya. Masih yang termasuk sering dibaca oleh kita, yaitu adalah surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Surah yang suka kita baca di salat-salat sunnah, juga mungkin dibaca di salat-salat yang fardu. Dan bertambahnya ilmu kita tentang kitabullah ini akan menjadi sebab bertambahnya nur, cahaya. Allah katakan, "Ma kunta tadri mal kitab wal iman, walakin ja'alnahu nuran." Kau tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman, kami jadikan ia sebagai nur. Nahdi bihi man nasya, yang kami berikan petunjuk dengan cahaya tersebut siapa yang kami kehendaki. Insyaallah dengan tadabbur ini, kajian ini bertambah cahaya petunjuk bagi kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi setiap kajian kita ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca dulu surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, sudah dibagikan catatannya, cuman ini fotokopiannya jadi mengecil ya, maka kacamata harus diperbesar ini ya. Dan masih bisa kebaca insyaallah, masih bisa Pak, lemang-lemang ya. Baik, ini surah Al-Fil, surah Makkiyah, dan ini merupakan ayat yang menjadi anugerah tersendiri. Anugerah yang Allah berikan kepada kaum Quraisy, yang mereka itu menempati tempat tinggal dari tempat yang terbaik di atas muka bumi ini, yakni di bumi Makkah Al-Mukarramah. Di situ terdapat rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi. Awwalu baitin wudi'a lin-nas.
Rumah pertama yang dibangun di atas muka bumi adalah Ka'bah, Baitullah. Dan orang-orang Quraisy ini mereka menempati tempat di sekitaran Baitullah dan mereka bertugas untuk memelihara dan menjaga, memakmurkan rumah Allah yang namanya Ka'bah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di pembahasan sebelumnya dalam surah Quraisy kita membahas tentang bagaimana orang-orang Quraisy itu mereka bisa rihlah. Apa rihlah itu? Rihlah itu apa? Jalan-jalan. Kita suka jalan-jalan, orang Quraisy juga suka jalan-jalan. Bedanya mereka orang Quraisy jalan-jalan untuk menghasilkan uang. Kita jalan-jalannya untuk menghabiskan uang. Itu aja bedanya. Orang-orang Quraisy ini mereka melakukan rihlah syita di musim dingin dan saif di musim panas. Jadi luar biasa orang-orang Quraisy di masa itu. Perjalanan mereka bukan antar kota, antar kampung, tapi antar negara. Di musim dingin mereka berdagang sampai ke negeri Yaman ke selatan. Di musim panas mereka berdagang sampai ke Syam, ke utara, ke arah utara. Di sana ada Palestina, ada Syria, Syam waktu itu 4 negara sekarang. Apa saja? Palestina, Jordania, Lebanon, Syria. Maka perjalanannya orang-orang Quraisy itu menjadi aman dari gangguan, dari perampok, dari perompak, dari kejahatan-kejahatan yang biasanya didapatkan oleh para musafir. Kenapa? Karena mereka seolah-olah menjadi holy man, menjadi manusia-manusia yang suci, yang terpelihara, terjaga, disebabkan peristiwa yang disebut dan diabadikan di dalam surah Al-Fil, yaitu saat mereka dijaga, dipelihara oleh Allah dari serangan pasukan bergajah, ya, yang dipimpin oleh Abraha. Nah, maka ini surah terkait antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy. Surah ini menjelaskan bagaimana bisa orang-orang Quraisy menjadi orang-orang yang amanahum min khauf. Mereka tidak lagi punya rasa takut untuk melakukan rihlah, perjalanan jauh, perjalanan panjang, ya, perjalanan antar negara. Dan Mekah itu memang negara yang kurang begitu mendapatkan perhatian dari negeri-negeri besar seperti Romawi dan Persia waktu itu. Tapi orang-orang Quraisy cakupannya mereka sampai ke luar negeri, sampai ke Syam, sampai ke Yaman. Nah, kalau kita masuk ke dalam surah Al-Fil, maka kita ingat bagaimana kisah pasukan bergajah, kisah Abraha. Siapa Abraha ini? Abraha ini adalah seorang gubernur, seorang panglima sebelumnya, diutus oleh Raja Najasyi dari Habasyah. Diutus oleh Raja Najasyi dari Habasyah untuk menumpas kerajaan di Yaman, ya, kerajaan di Yaman yang dipimpin oleh Dunwas, seorang raja zalim yang waktu itu adalah seorang raja yang musyrik. Kita ingat dengan kisah Ashabul Ukhdud. Bapak Ibu pernah dengar Ashabul Ukhdud? Dalam surah apa ada Ashabul Ukhdud? Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud. Surah apa itu? Ya, betul. Ya, betul. Pokoknya betul aja. Surah Al-Buruj. Kisah Ashabul Ukhdud, yaitu adalah orang-orang yang dibunuh secara kejam, secara keji, dilemparkan ke dalam parit yang di situ sudah dinyalakan api. 20.000 muwahhidin, 20.000 orang dilemparkan ke dalam parit itu oleh Dunwas, seorang raja Himyar di negeri Yaman. Dia membantai semua orang-orang muwahhidin ini, orang-orang yang beriman kepada Allah ini.
Ditanya dalam Al-Quran, nanti secara detail kita akan jelaskan di surah Al-Buruj. Tapi singkatnya supaya nyambung dengan surah Al-Fil ini, kita baca sedikit. Kenapa 20.000 orang ini meninggal dan dilemparkan ke dalam parit? Disebutkan kata Allah, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka dibinasakan tidak lain tidak bukan kecuali karena mereka beriman kepada siapa? Allah Al-Aziz Al-Hamid. Bagaimana kisah berimannya mereka? Kisahnya dimulai dari seorang pemuda. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan cukup panjang kisah pemuda ini, kisah Ghulam, yang mana pemuda ini adalah pemuda pilihan di negeri Himyar untuk menjadi seorang pengganti dari penyihir kerajaan. Jadi penyihir ini aneh, dia ini bisa mengobati, katanya bisa mengobati berbagai penyakit, bahkan bisa menghidupkan yang mati, tapi dia yang sekarang umurnya sudah tua, minta kepada raja ada pengganti, karena takut suatu saat saya mati. Jadi ternyata penyihir pun takut kepada dirinya sendiri, makanya dia butuh ada pengganti. Maka dibuatlah apa istilahnya itu? Sayembara, ya, kontes, ya. Maka terpilihlah seorang pemuda, disebutkan Waddah namanya. Singkat cerita, ada akan detailnya di surah Al-Buruj. Singkat cerita, ini pemuda kemudian lolos seleksi dan berhasil menjadi calon pengganti sang penyihir. Di tengah jalan dia bertemu dengan seorang rahib, seorang ahli ilmu atau seorang ahli tauhid, ya, dan dia belajar tauhid kepada rahib tersebut. Ketika insyaallah sampai mana tadi? Sampai cai panas. Ketika pemuda ini mau menuju tempat penyihir, dia ketemu dengan rahib dan dia belajar agama dari sang rahib. Dia timbang-timbang terus setiap hari, ya. Jadi dia belajar dari penyihir, dia belajar daripada sang rahib. Sampai suatu saat dia kemudian ingin membuktikan ilmu mana yang benar. Dia bertemulah dengan seekor dabah. Dabah itu hewan yang sangat besar menghalangi jalannya masyarakat. Maka kemudian dia ambil batu dan dia mengatakan, ya Allah, seandainya ilmu yang dari rahib itu yang benar, jadikan lemparan ini bisa menjatuhkan dabah. Dilemparlah batu tersebut mengenai dabah, dabah itu terjatuh, dan dia yakin bahwa ilmu dari sang rahib itulah ilmu yang hak, yang benar. Maka dengan izin Allah jadilah dia seorang da'i, seorang pendakwah kemana-mana. Datang orang untuk mengadukan masalah ini, masalah itu, dia seru dulu kepada Allah, ya, sampai akhirnya banyak orang-orang masuk Islam, beriman kepada Allah. Karena sesungguhnya agama seluruh para nabi satu, agamanya adalah apa? Islam hakikatnya. Ya huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hada. Jadi agamanya Nabi Musa apa? Islam. Agamanya Nabi Isa apa? Islam. Tidak seperti yang kata orang bilang agamanya Musa Yahudi misalnya, agamanya Nabi Isa apa? Nasrani. Kalla, agamanya seluruh para nabi adalah Islam. Paling tidak kita katakan agamanya adalah tauhid, mentauhidkan Allah. Tapi Allah yang bilang, dialah yang menyebut kalian sebagai orang muslim dari zaman dulu dan juga di sini, yakni di dalam Al-Qur'an. Baik, kemudian pemuda ini masa setelah Nabi Isa alaihissalam, ya. Masa setelah Nabi Isa alaihissalam, yang menjelang nanti kelahiran daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian pemuda ini berdakwah sampai pada akhirnya banyak orang yang beriman kepadanya, dan sampai akhirnya dia dibawa di hadapan sang raja. Raja marah dan menyuruh algojonya untuk membunuhnya. Maka dibawalah dia ke tempat bukit yang sangat tinggi untuk dilemparkan. Lalu dia berdoa kepada Allah. Dengan doa ini dia selamat. Yang jatuh malah para algojo kerajaan yang ingin melemparkannya. Apa doanya? Perlu disiap doanya tidak? Mau dipakai nanti pas dikeroyok? Ya, di doa khusus, ya, ketika ketemu dengan para perampok misalnya. Doanya singkat, simpel saja. Doanya simpel, doanya mudah saja. Allahumma kfirihim bima syi'ta.
Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dibaca itu doa pendek tidak langsung di luar kepala, insyaallah langsung ya, insyaallah. Alhamdulillah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Maka doa ini dibaca oleh si ghulam pemuda itu langsung oleh Allah, ya, dibuat bukit itu bergetar, ya, sampai akhirnya terlemparlah para Al-Ghazal tadi. Maka dia kembali ke kerajaan. Heran raja, di mana Al-Ghazal? Mereka semua terlempar. Lalu disuruh untuk dibawa ke laut. Dibawa ke laut untuk dilemparkan ke dalam laut. Dia baca doa itu lagi. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari keburukan mereka. Yani jagalah aku, lindungi aku daripada keburukan mereka, ya Allah. Maka kemudian Allah jaga lagi, Allah lindungi lagi. Al-Ghazal itu yang malah kemudian tenggelam. Pada akhirnya, singkat cerita, ghulam atau si pemuda ini mengatakan, wahai raja, engkau selamanya tidak akan pernah bisa membunuhku. Kalau engkau tetap mau membunuhku, aku akan kasih tahu satu kata kunci, passwordnya ada. Syaratnya kau kumpulkan seluruh manusia di alun-alun, kumpulkan di sana, kemudian tempatkan aku di tempat yang tinggi, lalu engkau panah aku dengan satu kata kunci. Baca password ini, baca kata kunci ini, engkau bisa membunuhku. Apa passwordnya? Bismillahi Rabbi hadal ghulam. Bismillahi Rabbi hadal ghulam. Maka sepakatlah si raja, dikumpulkan semua orang, dikumpulkan semua orang di alun-alun, alun-alun mana? Alun-alun di situ. Cepat lagi, panas. Jika iya. Yes. Kadang-kadang ngomong doa heula dari dunia. Allahumma kfinihim. Kuni bardan wa salaman, ya. Sudah mana tadi? Panas ya, saya panas ya. Baik. Akhirnya dikumpulkan dan raja mulai, ya, para penasehat sudah bilang, jangan, nanti kita yang rugi. Nanti orang-orang akan beriman kepada si pemuda ini. Enggak, aku ingin membunuh pemuda itu, kata sang raja. Maka kemudian tetap bersikukuh sang raja untuk membunuh si pemuda tadi dan mengikuti syaratnya. Dikumpulkan semua orang, diambil pusat panah, dilemparkanlah panah itu dengan mengucapkan kalimat tadi dengan kencang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Tuhannya pemuda ini. Maka melesatlah anak panah mengenai pelipisnya sang pemuda dan langsung saat itu juga terjatuh dan terbunuh. Senang sang raja awalnya, tapi kemudian dia kaget, benar seperti yang dikhawatirkan oleh para penasehat dan penyihirnya, bahwa masyarakat kemudian berbondong-bondong mengatakan, amanna bi rabbi hadzal ghulam, kami beriman kepada Rabb Tuhannya si pemuda ini. Semua masuk Islam, semua beriman kepada Allah. Raja marah dan akhirnya dia memerintahkan untuk menggali parit yang sangat besar. Kemudian dari situ setiap orang yang beriman kepada si pemuda itu disuruh untuk dilemparkan ke dalam parit tersebut. Ada kisah yang menarik tentang seorang ibu yang membawa anaknya ketika akan dimasukkan ke dalam parit. Bagaimana kisahnya? Nanti di surat Al-Buruj kita akan ceritakan. Singkat cerita, maka kemudian 20.000 orang itu meninggal dunia di situ, di dalam parit tersebut. Maka ada salah seorang yang selamat dari peristiwa tersebut, namanya Daus Sa'laban. Dia membuat surat kepada kaisar di Syam yang beragama Nasrani. Ya, masih agak mirip-mirip, masih kemudian di antara mereka ada yang Hanif dan jelas bertentangan dengan agamanya Raja Nuwas yang di Himyar yang beragama syirik ini. Maka kemudian tadi raja dari Syam memerintahkan Raja Najasyi yang ada di Habasyah, Ethiopia, untuk mengirimkan pasukan ke Yaman. Jadi Habasyah dengan Yaman kan dekat. Ya, Habasyah dengan Yaman posisinya dekat. Maka ini Habasyah, ini Yaman. Maka Raja Najasyi mengirimkan 2 orang panglima. Yang pertama namanya Abrahah, yang kedua namanya Aryad. Abrahah dan Aryad dikirim syir sampai ke Yaman.
dikuasailah Yaman, diperangilah kerajaan Himyar, dan juga kemudian Raja Dunwas mati, ya, dibunuh oleh pasukannya Abrahah dan Aryad. Kemudian Abrahah dan Aryad ini dua panglima yang hebat, dan mereka kemudian bersengketa, berseteru. Lalu akhirnya terjadi peperangan di antara keduanya dan terbunuhlah Aryad, sehingga satu-satunya di Yaman yang menjadi raja namanya siapa? Abrahah. Nah, disitulah kisah mula pertama Abrahah. Abrahah itu sebenarnya dia membunuh Aryad tidak dibenarkan, sehingga dia mendapatkan peringatan daripada Raja Najasyi dan dari Kaisar Hisham. Tapi untuk menyenangkan mereka, juga untuk mengalihkan kiblatnya kaum manusia sedunia ke Ka'bah, karena dia dapat informasi ada satu tempat di daerah Mekah yang mana itu menjadi pusat perhatian seluruh manusia, namanya Ka'bah. Maka kemudian dia ingin merubah kiblatnya tersebut. Maka dibangunlah di Yaman. Kalau kita masuk ke negeri Yaman lewat ibu kotanya yang namanya San'a, lalu kita masuk di sana, nanti kita dapat di Bawabah ada gerbang besar. Bawabah, masuk ke situ gerbang tersebut kita akan dapat di situ bekas daripada gereja yang dibuat oleh Abrahah. Apa nama gerejanya? Nama gerejanya Kulais atau Kulaisa. Kulais itu disebut, kenapa disebut Kulais? Karena orang kalau melihat gerejanya Abrahah saking besarnya, saking tingginya, dia harus menengadahkan kepalanya sampai Qalansuah. Apa Qalansuah? Peci itu sampai terjatuh. Saking tinggi dan gedenya itu bangunan. Kalau kita sekarang melihat apa? Lihat Burj Khalifa, ya. Pernah lihat Burj Khalifa? Di mana Burj Khalifa? Paling eta marga asih. Dubai, Burj Khalifa, Menara Khalifa yang tingginya 823 meter, hampir 1 kilo. Tapi cuma 1 menit naik lift di sana, gitu. Gitu, iya memang. Tapi nggak bunyi juga, enggak. Biasa aja langsung gitu ke atas gitu. Ya. Burj Khalifa. Nah, sampai begitu. Akhirnya sebutlah Kulais. Nah, maka setelah dia buat gereja sebesar-besarnya itu, kemudian dia tunggu orang-orang untuk datang ke gereja, tidak ada yang datang. Malah kemudian orang-orang Arab yang ada di Yaman, termasuk orang-orang Quraisy, mereka kemudian marah ketika Abrahah ingin menandingi Ka'bah. Maka kemudian berdatangan beberapa orang masuk ke dalam gerejanya Abrahah Quraisy itu, lalu dia buang air di situ. Dia lemparkan kotoran di situ. Marahlah Abrahah. Abrahah marah karena gerejanya enggak laku. Enggak seperti yang dikatakan orang yang datang ke Ka'bah, ke Mekah. Memang Ka'bah sejak zaman Nabi siapa dibangun? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah diminta oleh Nabi Ibrahim untuk apa? Agar dijadikan hati-hati manusia itu cenderung kepada Ka'bah. Nabi Ibrahim berdoakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan setiap hati manusia cenderung kepada Ka'bah. Setiap manusia, seluruh manusia itu sejak zaman Nabi Ibrahim sudah cenderung kepada Ka'bah. Jadi walaupun Ka'bah itu bangunannya biasa, di tempat yang sangat tandus, tapi dari zaman dulu orang berdatangan, berduyun-duyun datang dengan cara apapun, ada jalan kaki, ada yang naik unta, naik kuda sampai ke Ka'bah. Maka kemudian marahlah Abrahah. Tambah marah ketika dia melihat ada orang-orang yang melemparkan kotoran di gerejanya. Maka kemudian disitulah dia mengumpulkan pasukan. Tidak ada cara lain buat kita untuk membuat ini tempat menjadi pusat peribadahan kecuali harus kita hancurkan Ka'bah yang ada di kota Makkah. Maka dikumpulkanlah pasukan dan diambillah 20 gajah. 20 gajah diambil dari Afrika. Gajah-gajah yang paling besar. Cirinya kupingnya paling gede-gede. Itu gajah-gajah besar. Makanya kita suka makan kuping. Nah itu berarti orang gede-gede semua. Jadi
20 gajah dibawa dari Afrika. Pimpinan gajahnya, ada pimpinannya, namanya Mahmud. Mahmud. Mohon maaf kalau ada yang namanya Pak Mahmud di sini, ada? Ya. Tapi nama pimpinan gajahnya adalah Mahmud. Apa? Mama Mahmud teh? Nah maka hadirin mata Allah, ini kisah sebutkan ya. Lalu kemudian Abraham dengan pasukan yang besar, Daham, pasukan yang sangat banyak, besar dengan 20 gajah yang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh orang-orang. Dia berjalan dari Yaman ya sampai kepada kota Makkah. Nah, ketika sampai di suatu tempat ya, di suatu tempat atau sebelum itu ketika sampai ke kota Makkah, maka dia ambil barang-barang orang-orang yang ada di Makkah, termasuk dia curi, dia ambil juga 200 ekor unta miliknya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakek dari Nabi SAW. Maka kemudian orang-orang Makkah sudah mulai ketakutan ketika mendengar Abraha datang membawa pasukan bergajah yang begitu besar. Maka mereka berdiskusi, bermusyawarah, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan melawan mereka? Mereka tahu kekuatan mereka sedikit, kekuatannya Abraha begitu besar. Kita nggak bisa melawan mereka. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib? Dia bergelantung di bawah pintu Ka'bah. Di situ ada yang disebut oleh Nabi sebagai multazam, tempat mengadu, tempat memohon, tempat meminta kita ya. Kalau kita pergi ke Ka'bah, ada di bawah pintu itu, pintu Ka'bah itu namanya apa? Multazam. Itu Nabi atau Ibnu Abbas disebutkan sampai dia ketika menggelantung di situ menempelkan pipi dan menempelkan dadanya dan bergelantung di situ berdoa selama-lamanya di situ. Itu termasuk di antara makom yang mustajab. Abdul Muttalib bergelantung di situ memohon terus berdoa kepada Allah agar dijaga rumahnya ini. Maka kemudian tiba-tiba datang utusan Abrahah meminta, siapa tetua kalian? Siapa pimpinan kalian? Maka keluarlah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datang mendatangi siapa? Abrahah. Ketika sampai di kemahnya Abrahah itu punya singgasana di kemahnya tersebut. Ketika datang Abdul Muttalib, maka Abraham melihat Abdul Muttalib ini seorang yang berkarisma, berwibawa, badannya besar, gagah, tampan. Abdul Muttalib sampai-sampai saking berwibawanya Abdul Muttalib, Abraham turun dari singgasananya, duduk bersama Abdul Muttalib di bawah. Terkesima dengan penampilan daripada Abdul Muttalib. Lalu ngobrollah Abdul Muttalib dengan Abraham. Nah, tiba-tiba kata Abraham, apa tujuanmu wahai Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, aku mendengar unta-untaku dicuri oleh kalian. Ada 200 ekor untaku yang diambil oleh kalian. Abraham sempat kecewa. Kata Abraham, ketika engkau datang aku begitu takjub kepadamu. Tapi ketika aku mendengar permintaanmu, hilanglah ketakjubanku kepadamu. Aku kira engkau akan berbicara tentang Ka'bah yang akan aku hancurkan. Lalu apa kata Abdul Muttalib? Amma ana Rabbul Ibil. Adapun saya adalah pemilik daripada unta-unta. Amal Ka'bah laha Rabban hamah. Adapun Ka'bah adalah rumah yang punya Allah dan Allah yang akan menjaganya. Kau lakukan apa yang akan kau lakukan dan kau akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Abraham, tidak ada yang bisa menghalangiku. If'al ma syi'ta. Lakukan apa yang kau inginkan. Karena urusannya Abdul Muttalib dengan hak miliknya bisa dia ambil, dia minta kita. Maka 200 ekor unta pun diambil lagi oleh Abdul Muttalib dan semua orang naik ke bukit-bukit sekitar Ka'bah. Maka mulailah bergerak Abrahah dengan bala tentaranya sampai di sebuah tempat yang namanya Lembah Muhaisir. Kalau kita pergi di antara perjalanan kita di Mekah itu, kalau kita mau ke Arafat, ya Mina, Muzdalifah, ya ke Arafah, di situ kita akan bertemu dengan Lembah Muhaisir. Tidak jauh dari Madbah, ada tugu tempat disembelihnya Nabi Ismail alaihis salam. Kalau ibu bapak pernah lihat itu, sebelumnya itu Lembah Muhaisir. Disitulah kemudian pasukan Abraha ketika mengarahkan gajah-gajahnya menuju Ka'bah, gajah itu menolak, gajah itu berontak. Tapi ketika diarahkan ke selatan, gajah itu berjalan.
Ketika diarahkan lagi ke arah utara menuju Ka'bah, menolak lagi. Ya, sampai akhirnya diambil tombak-tombak, ditusuki, tetap gajah itu menolak. Di saat itulah kemudian jadi keributan dan Allah kemudian menghabisi pasukan bergajah itu dengan apa? Dikirimlah toiron ababil. Apa artinya toiron? Burung. Ababil artinya apa? Berbondong-bondong. Jadi ababil ini bukan nama burung. Kita suka menyebutnya burung ababil. Kayak burung piit gitu ya. Burung apa lagi? Gajah wali. Ini ada lagi namanya burung ababil. Tidak. Ababil itu yakni jamaat. Yakni jamaat. Artinya berbondong-bondong. Jadi dalam jumlah yang sangat banyak. Keluarnya dari laut. Bingung kan? Datangnya dari arah laut. Shoot, tiba-tiba banyak sekali. Itulah Allah datangkan. Dan ini akan kita lihat dalam sejarah. Allah datangkan tentara-tentaranya. Atau Allah hancurkan musuh-musuhnya dengan cara yang di luar prediksi perkiraan musuh-musuh Allah. Saat mereka betul-betul di atas keangkuhannya, kecongkakannya, merasa mereka mampu mengalahkan dan mengatakan tidak ada yang bisa menghalangiku, Allah datangkan tentaranya dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Lihat, kalau kita buka sejarah, Masya Allah, Fir'aun ditenggelamkan di tengah lautan. Siapa yang menyangka? Fir'aun sudah gagah banget akan menghancurkan siapa? Nabi Musa AS. Siapa yang menyangka bahwa dia akan ditenggelamkan dalam lautan? Namrud, matinya cuma masuk serangga ke dalam mulutnya. Siapa yang menyangka raja sebesar itu bisa hancur sedemikian rupa? Termasuk di zaman Nabi SAW. Inilah yang nanti kita bahas dalam ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lihat bagaimana Allah jadikan kaid mereka, makar mereka fi tadlil. Tadlil itu artinya apa? Sia-sia. Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada efeknya sama sekali. Dan kita lihat nanti, ya. Salah satunya kalau kita lihat tadi sedikit di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi di Madinah itu mereka atau Nabi SAW mendapatkan permusuhan yang paling berat itu dari orang-orang apa? Kalau di Mekah dari orang-orang musyrik Mekah. Kalau di Madinah dari orang-orang apa? Ya, Yahudi. Orang Yahudi ini mereka punya apa namanya? Benteng-benteng yang sangat kuat, yang sangat kokoh, benteng persembunyian yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Sampai sekarang kalau kita ke Madinah masih ada benteng-benteng itu. Apalagi benteng pemuka Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Sampai sekarang masih ada benteng itu. Kalau kita lihat bentengnya itu, Masya Allah, itu tebal sekali. Ya, kokoh, tebal, dan itu sampai sekarang masih ada. Mereka merasa tidak ada yang bisa menghancurkan kami. Mereka menganggap tidak ada yang bisa menghancurkan, bahkan Tuhan kami sekalipun Allah tidak akan bisa menghancurkan benteng ini. Tapi kita lihat sejarahnya, seluruh orang-orang Yahudi terusir dari mana? Dari Madinah. Gimana caranya? Lihat dalam surah Al-Hasyr. Nanti kalau sudah masuk tadabbur surat Al-Hasyr. Ini banyak nantinya ini ya. Pokoknya begitu Allah datangkan tentaranya dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kemudian kembali Allah kirimkan toiran ababil. Toiran burung, ababil jamaah. Jumlah yang sangat banyak sekali. Kemudian toiran ini dibekali di paruhnya, di kaki kanan kaki kirinya hijaratan min sijil. Hijarah batu min sijil, batu yang panas seperti bara api yang disebutkan diambil di neraka sijil namanya. Yang batu itu ketika dilemparkan kepada pasukan-pasukan bergajah itu, apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka itu kemudian ketika terkena batu-batu atau hijarah-hijarah tadi, mereka itu seperti daun yang digerogoti oleh ulat. Apa yang terjadi? Dagingnya terkelupas satu persatu, habis sampai tinggal tulang belulangnya. Ada yang mati di situ, ada yang kemudian bisa kembali lagi,
tapi tersisa beberapa tubuhnya. Ya, kalau Abraha sampai dia masih bisa kembali ke Yaman, tapi sudah tinggal beberapa tubuhnya saja, sudah habis dagingnya terkelupas. Itu kayak apa sekarang ya? Daging-daging habis begitu. Habis betul-betul. Tapi konon disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, masih ada di Mekah orang yang mengemis-ngemis dari pasukan bergajahnya Abraha. Karena ini kan menjelang daripada hari apa? Lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan 50 hari setelahnya itulah hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutlah hari lahirnya Nabi, tahun kelahirannya disebut dengan tahun. Kenapa disebut tahun gajah? Bertepatan dengan datangnya pasukan gajah. Kalau datangnya pasukan semut, mungkin namanya bukan tahun gajah, tahun semut. Gitu. Tapi yang datang pasukan bergajah, maka disebutlah Amul Fil. Am, tahun, Fil artinya apa? Gajah. Itu tepat 50 hari setelah pasukan bergajah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam memang diiringi dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Di antaranya adalah peristiwa penyerangan gajah oleh Abraha, juga di Persia api Majusi yang ribuan tahun tidak padam saat itu juga. Api Majusi yang tidak pernah padam karena dia sesembahannya orang Majusi, padam ketika Nabi SAW lahir. Ada? Alhamdulillah. Kita belum apa-apa yang sudah ada lagi. Ya udahlah, intinya begitu aja ya. Jadi alhamdulillah. Jadi hadirin Allah, silakan selanjutnya dibaca sendiri-sendiri saja karena adzan sudah berkumandang. Barakallahu fikum, aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.